Salam Guru Penggerak. Selamat datang di ruang kolaborasi modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kami kelompok 3 calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak. Perkenalkan, saya Eka Anjasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 14 Pontianak, dan rekan saya John Aryo, serta Evin Midawati. Tulisan lain. Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Selanjutnya, Pak Dudida meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain atau secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens, sasaran, pesan utama, mengapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Lalu dilanjutkan dengan kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain.
Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Pada skenario selanjutnya, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan struktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Kegiatan tulis berbagi secara pasangan, berbagi dengan pasangan lain, juga menuliskan hasil diskusi kelompok. Poin kedua yang kami analisis adalah cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Nah, di awal pembelajaran Pak Dudidam telah melakukan diskusi kepada peserta didik. Pada saat berdiskusi, Pak Dudidam dapat sekaligus mengobservasi bakat, minat, dan kemampuan peserta didik tersebut, yang selanjutnya dipetakan berdasarkan hasil observasi kemampuan, minat, dan bakat peserta didik tersebut. Baik, sekarang kita masuk di bagian yang ketiga. Pertanyaannya yaitu, strategi pembelajaran yang berdiferensiasi apa yang digunakan? Nah, di sini kelompok kami menjawabnya yaitu strategi pembelajaran yang dipakai adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi proses. Di mana di sini terbukti bahwa dari bacaan yang ditampilkan tadi oleh Pak Dudidam, yaitu yang pertama ada langkah-langkah yang mendukung bahwa itu adalah bagian dari pembelajaran berdiferensiasi proses. Di antaranya adalah yang pertama, membuat kegiatan berjenjang. Nah, di situ membuat kegiatan berjenjang, kemudian merancang beberapa pertanyaan pemandu. Berikutnya, membuat agenda para murid secara individual. Kemudian mengatur waktu pengerjaan atau pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah merencanakan kegiatan pembelajaran yang beragam. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana guru tersebut melaksanakan penilaian.
Nah, di sini yang kami jawab adalah penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudidam terdiri dari tiga. Ada 3 langkah di situ. Ada yang pertama penilaian produk, yaitu berupa tugas individu. Yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian sikap. Di sini penilaian sikap ini yaitu penilaian keaktifan, kerjasama, dan lain-lain. Nah, baik. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih juga kepada Bapak Arif sebagai fasilitator kami yang sudah memberikan kesempatan kami untuk berdiskusi bersama. Salam dan bahagia dari kami.